Halo guys, selamat datang kembali di channel Vanakbar67. Dalam video kali ini gua mau bahas Mushoku Tensei. Dan dalam video kali ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 13. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 13. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini ketika bangun tidur, Rudeus ini masih gak percaya kalau Roxy sosok Dewi yang dia banggakan sekarang tuh bisa tidur di sampingnya. Rudeus ini menganggap kalau Roxy tuh udah kayak Dewi, jadi dia tuh ngerasa menjadi orang yang sangat terpilih. Ketika bangun, Roxy ini nanyain tentang apa yang telah terjadi. Rudeus di sini bilang kalau dia tuh tergoda sama tubuh seksi dari Roxy. Roxy tuh ngerasa kalau tubuhnya tuh saat ini gak menarik, tapi Rudeus tuh membantah dengan bilang kalau tubuh Roxy sangat menarik. Roxy di sini ngucapin terima kasih atas apa yang terjadi semalaman. Ya karena mereka tuh udah suami istri, tentunya adalah hal yang wajar kalau mereka melakukan hal itu. Setelah ngobrol, Roxy pun bersiap-siap untuk bekerja. Dan hari ini adalah hari pertama Roxy bekerja sebagai profesor atau pengajar di Universitas Sihir Ranoa. Oke, kali ini gue bakal ceritain kisah awal Roxy yang menjadi profesor di Universitas Sihir. Jadi beberapa minggu ketika Rudeus sudah pulang dari perjalanannya, Roxy minta izin kepada Rudeus kalau dia tuh mau kerja di Universitas Sihir. Rudeus di sini tentunya berpikir dulu. Dia tuh nggak mau membuat keputusan tanpa dipikirin. Setelah dipikirin, Rudeus ngizinin Roxy untuk kerja di Universitas Sihir. Rudeus di sini yakin kalau Roxy itu bisa menjadi profesor yang sangat hebat. Rudeus di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngomong ke Genius yang saat ini tuh menjabat sebagai wakil kepala universitas. Roxy di sini terkejut ketika mendengar nama Genius. Roxy ngasih tahu kalau Genius adalah kenalannya dan dia tuh punya hubungan kurang baik sama Genius. Roxy tuh nggak yakin kalau Genius bakal ngizinin dia mengajar di universitas. Rudeus di sini ngasih tahu kalau Roxy tuh nggak perlu khawatir. Rudeus bilang kalau dialah yang bakal mengurusnya. Rudeus dan Roxy saat ini pergi menemui Genius. Di sini Roxy dan Genius tuh memilih kata-kata supaya nggak saling menyakiti. Kalau salah ngomong, maka bisa terjadi keributan karena hubungan keduanya tuh kurang baik akibat peristiwa masa lalu. Roxy dan Genius juga di sini tuh saling minta maaf dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, karena kondisinya sekarang tuh udah kondusif dan keduanya juga udah saling minta maaf, Rudeus pun ninggalin Roxy dan Genius berdua. Rudeus saat ini langsung pergi ke laboratorium milik Zanoba. Zanoba saat ini sangat senang ketika melihat Rudeus tuh telah kembali. Bahkan Zanoba tuh sampai memeluk Rudeus. Zanoba di sini salut karena Rudeus berhasil nyelesain sesuatu yang seharusnya tuh memakan waktu 2 tahunan, tapi Rudeus tuh bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat dan bahkan Rudeus tuh bisa menyelesaikannya hanya dalam beberapa bulan. Zanoba juga di sini tuh khawatir ketika melihat tangan Rudeus cuma satu. Rudeus di sini ngasih tahu pertarungannya melawan monster Hydra. Zanoba di sini dia paham kalau Rudeus tuh melewati banyak kesulitan. Zanoba pun nunjukin penelitian yang udah dia buat. Ternyata Zanoba ini membuat tangan buatan yang bisa digerakin semau penggunanya. Rudeus pun mencoba penelitian Zanoba di tangannya yang buntu. Rudeus saat ini terkejut karena ternyata refleksnya tuh seperti tangan yang asli. Rudeus memuji kehebatannya Zanoba. Zanoba pun ngasih tangan buatannya kepada Rudeus. Rudeus di sini ngucapin terima kasih. Mereka juga di sini tuh mikirin nama dari penemuannya Zanoba. Rudeus kasih saran nama yaitu Zalif Protesis. Nama itu adalah gabungan nama dari Zanoba dan Cliff. Rudeus saat ini ngerasa penemuan Zanoba ini adalah sangat luar biasa, tapi masalahnya penemuan ini tuh masih memakan mana terlalu banyak.
Kalau konsumsi mana bisa rendah, maka penemuan Zanoba ini akan sangat berguna bagi banyak orang. Gak lama datanglah Roxy. Roxy di sini kagum melihat isi laboratorium milik Zanoba. Rudius juga di sini memperkenalkan Roxy kepada Zanoba. Zanoba di sini bersujud minta maaf atas perlakuannya kepada Roxy di masa lalu. Zanoba tuh nggak tahu kalau Roxy itu ternyata adalah guru dari tuannya. Roxy di sini menyuruh Zanoba untuk berdiri. Roxy juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh udah diterima menjadi profesor dan dia tuh bakal ngajar di Universitas Sihir. Setelah ngobrol, Roxy dan Rudius tuh pergi dari ruangannya Zanoba. Rudius saat ini pergi ke teman-temannya dan dia tuh memperkenalkan Roxy kepada semua kenalannya. Setelah kenalan dengan semua teman Rudius, saat ini di jalan, Roxy bilang kalau Rudius tuh terlalu berlebihan memuji Roxy ketika di depan teman-temannya. Tentunya bagi Rudius, yang dia lakuin tuh adalah hal yang biasa, atau lebih tepatnya adalah hal yang wajar. Bahkan Rudius tuh ngerasa pengen lebih memuja Roxy. Roxy juga di sini tuh mempertanyakan karena Rudius tuh memperkenalkan Roxy hanya sebagai gurunya, bukan istrinya. Rudius di sini kaget. Rudius tuh mikirnya orang-orang harusnya tuh tahu sendiri melihat kedekatan Rudius dan Roxy. Tapi ternyata pikiran Rudius ini ternyata salah. Orang-orang belum tentu tahu hubungan seseorang hanya dengan melihat kedekatan seseorang. Rudius di sini minta maaf ke Roxy karena dia tuh nggak ngenalin Roxy sebagai istrinya. Rudius tuh bahkan berencana untuk kenalin ulang, tapi Roxy bilang hal itu nggak perlu. Saat ini, ketika di pagi hari, Rudius tuh melihat Sylvie yang lagi menyusui anaknya yaitu Lucie. Rudius menyapa dan melihat anaknya yang terlihat sangat hebat. Rudius di dalam hatinya, dia tuh selalu berpikir gimana kalau anaknya juga adalah reinkarnasi dari orang yang gak berguna seperti dirinya. Bahkan Rudius tuh sampai ngomong bahasa Inggris atau Jepang cuma untuk ngelihat reaksi dari anaknya. Pada akhirnya Rudius pun gak peduli anaknya adalah reinkarnator atau bukan. Yang penting anaknya tuh saat ini terlihat sangat lucu. Singkatnya seperti biasa keluarga Rudius ini sarapan. Diketahui juga ternyata walaupun Zenith hilang ingatan, Zenith ini masih perhatian kepada Non dan dia terlihat sangat menyayangi Non. Singkatnya Rudius, Roxy dan Sylvie mereka pun akhirnya berangkat ke sekolah. Dan seperti biasa kalau udah ketemu teman-temannya mereka tuh bercanda. Dan kalau udah ketemu sama Linia dan Pursena, bercandaannya tuh adalah soal dewasa. Di sini Rudius juga nunjukin kalau dia tuh sangat mencintai Roxy maupun Sylvie. Singkatnya saat ini, Rudius berpisah dengan Roxy maupun Sylvie. Linia di sini ngasih tahu ada rumor tentang Rudius. Rumor itu didasari dari hilangnya tangan Rudius. Dan rumor bilang kalau Rudius tuh mengalami pertarungan yang epik sampai harus kehilangan tangannya. Rumornya tuh Rudius tuh melawan salah satu dari 7 kekuatan besar. Tentunya hal itu membuat Rudius sangat kaget. Rudius menyuruh Linia dan Pursena tuh supaya nggak menyebarkan rumor yang enggak. Intinya banyak rumor yang beredar tentang Rudius. Jadi nggak cuma satu rumor. Rudius juga saat ini tuh ngobrol sama Cliff. Rudius di sini mau ngasih tahu kalau dia tuh saat ini punya 2 istri. Tapi dia tuh nggak enak sama Cliff karena Cliff adalah penganut ajaran milis. Ketika Rudius mau ngasih tahu, tiba-tiba datanglah Roxy yang datang sebagai pengajarnya. Selain memperkenalkan diri sebagai pengajar, Roxy juga memperkenalkan diri sebagai istri keduanya Rudius. Cliff di sini terlihat kecewa karena Rudius tuh nggak bisa setia sama satu istri. Tapi pada akhirnya Cliff tetap menghargai keyakinannya Rudius. Dan Rudius juga menghargai keyakinan dari Cliff. Walaupun gitu, Cliff tuh tetap ngasih tahu kalau wanita tuh bukanlah objek koleksi yang bisa dikoleksi sebanyak-banyaknya sama seorang pria. Rudius di sini tersentak. Rudius juga di sini tuh ngucapin banyak terima kasih karena Cliff udah banyak membantu Non. Singkatnya kehidupan Rudius ini masih sama seperti biasanya. Dan saat ini gantianlah Rudius yang tidur bareng sama Sylvie. Bulan berganti. Saat ini Rudius tuh mau melatih Non dalam hal berpedang.
Rudius ini untuk awal-awal dia tuh ngelatih stamina Non terlebih dahulu. Makanya pelatihannya tuh kali ini adalah pelatihan yang bisa meningkatkan stamina. Dan bisa dibilang pelatihannya tuh agak keras. Walaupun gitu, Non masih mengikuti semua pelatihannya. Setelah selesai latihan, mereka pun akhirnya mandi. Non di sini mempertanyakan kapan Rudius tuh serius dalam melatihnya. Sejauh ini, dalam beberapa bulan terakhir, Non ini selalu latihan untuk ningkatin stamina. Non tuh sekarang mau langsung belajar teknik pedang. Rudius dia paham dan dia bilang abis pulang sekolah Rudius tuh bakal ngajarin Non teknik berpedang. Di malam hari sesuai janji, Rudius pun ngajarin Non teknik berpedang. Sebelum mulai, Rudius tuh di sini pidato terlebih dahulu. Rudius tuh ngasih tahu yang intinya kalau pelatihannya tuh nggak bakal mudah dan Rudius tuh nggak mau kalau Non tuh menyerah di tengah jalan. Non di sini dengerin semua pidato itu dengan serius. Singkatnya Rudius pun mengajari beberapa teknik yang dasar dan tentunya mereka juga masih harus latihan untuk meningkatkan stamina. Singkatnya Non ambruk ke tanah karena udah kelelahan dan dipukul sama Rudius. Rudius di sini bertanya apakah pukulan pedangnya sangat sakit. Non di sini mengiyakan kalau pukulan Rudius tuh sakit. Tapi walaupun gitu Non bilang kalau itu nggak masalah. Non tuh masih bakal terus latihan menggunakan pedangnya. Setelah latihan, Rudius tuh tentunya nyembuhin semua luka-luka yang didapat sama Non. Gak lama ada beberapa siswa yang melihat Non dan Rudius. Rudius menyuruh Non untuk mandi dan lain-lain. Rudius pun saat ini ngobrol dengan beberapa siswa. Para siswa di sini mempertanyakan kenapa Rudius tuh menindas Non. Para siswa ngasih tahu kalau Non tuh nggak pernah pegang pedang, tapi kenapa Rudius tuh bertarung melawan Non tanpa ampun. Rudius di sini ngucapin terima kasih atas beberapa perhatian para siswa laki-laki terhadap adiknya. Tapi di sini Rudius tegasin kalau pelatihan pedang bukanlah pelatihan yang main-main. Pelatihan pedang tuh udah kayak hidup dan mati. Jadi pelatihan yang Rudius kasih kepada Non, hal itu udah sesuai sama porsinya. Para penggemar Non di sini bilang, gak seharusnya Rudius tuh memukul Non dengan sangat keras. Gak lama datanglah Non. Non tuh ternyata udah bersiap untuk pergi ke sekolah. Di sini terlihat juga kalau Non tuh tersandung dan terjatuh. Ternyata bagi para penggemarnya dan Rudius, hal itu terlihat sangat lucu dan imut. Rudius di sini ngasih tahu Non untuk gak lari setelah olahraga. Rudius juga di sini tuh ngasih beberapa peringatan ke para penggemar Non. Rudius bilang, selama mereka masih dalam koridor yang aman, Rudius tuh bakal membiarkan mereka. Tapi kalau mereka udah macem-macem, maka Rudius tuh bakal bertindak. Singkatnya di sini juga Rudius tuh membentuk klub penggemar Non. Tujuannya supaya para penggemar Non tuh berkumpul di satu wadah. Dan tentunya di sana juga ada aturan-aturannya. Dengan gitu, mereka tuh nggak bakal kelewatan batas ketika mereka mengagumi Non. Saat ini, fokus Rudius tuh beralih kepada Aisyah. Aisyah tuh selalu terlihat ceria dan energik. Bahkan Rudius tuh nggak pernah melihat Aisyah sedih walaupun Paul udah meninggal. Rudius bertanya-tanya apakah Aisyah tuh nggak peduli atau gimana. Rudius saat ini melihat kegiatannya Aisyah. Ternyata Aisyah dan Zenith lagi merawat padi. Rudius di sini ngasih tahu Aisyah kalau Aisyah bisa memanggil Zenith dengan sebutan ibu. Jadi Aisyah tuh saat ini manggil Zenith dengan sebutan Nyonya Zenith. Tapi Rudius menyuruh Aisyah untuk memanggil Zenith dengan sebutan ibu. Aisyah di sini ngasih tahu kalau dia tuh dilarang sama ibunya untuk memanggil Zenith dengan sebutan ibu. Melihat Rudius yang lagi nggak ada kerjaan, Aisyah di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau mengajak Rudius ke kamarnya. Ada sesuatu yang mau Aisyah tunjukin kepada Rudius. Singkatnya Rudius ini masuk ke kamar Aisyah. Kamar Aisyah ini kelihatannya tuh kayak cewek banget. Jadi penuh sama bunga, boneka, dan lain-lain. Oh ya, Aisyah sama Zenith ini ternyata masih ngurusin padi. Jadi Rudius tuh masuk ke kamar Aisyah duluan. Dan ketika di kamar Aisyah, Rudius ngerasain ada yang aneh. Di sana tuh ada tanaman yang bergerak atau disebut dengan monster treant. Rudius yang melihat itu, tentunya dia tuh terkejut. Dan dia tuh bertanya kepada Aisyah kenapa ada monster treant di kamarnya.
Aisyah bilang kalau tanamannya tuh baru aja bergerak, jadi dia sendiri kurang ngerti kenapa bisa bergerak. Aisyah di sini ngasih tahu, sejak kepulangan Rudius, tanamannya tuh mulai bergerak. Aisyah di sini terlihat senang seperti dia tuh mendapatkan peliharaan. Aisyah ngasih tahu, awalnya tanaman itu adalah tanaman yang biasa aja, tapi sejak dia mindahin tanaman itu ke pot yang berbeda, tiba-tiba tanaman itu bisa bergerak. Rudius saat ini masih berpikir kenapa tanaman Aisyah tuh bisa berubah menjadi monster Treant. Rudius di sini mutusin untuk membunuh monster Treant dan membakarnya. Aisyah di sini tentunya protes karena dialah yang telah membesarkan tanaman itu. Jadi Aisyah tuh nggak mau kalau tanamannya dibakar. Rudius di sini jelasin kalau tanaman itu telah berubah jadi monster. Tapi Aisyah bilang kalau monster Treant tuh sangat menggemaskan. Aisyah di sini masih memohon. Aisyah di sini bilang kalau dia bakal melatih Treant supaya nggak jadi monster berbahaya. Tentunya Rudius ini nggak yakin kalau hal itu bisa terjadi. Aisyah di sini nunjukin ke Rudius kalau Treant tuh mirip kayak hewan peliharaan yang nurut. Treant di sini terlihat sangat nurut dengan apa yang diperintahin sama Aisyah. Intinya Treant ini terlihat seperti binatang peliharaan. Aisyah saat ini masih terus memohon kepada Rudius supaya bisa membiarkannya memelihara monster Treant. Aisyah di sini janji kalau dia tuh nggak bakal biarin Treant untuk melukai orang lain. Rudius di sini tetap menganggap kalau Treant adalah monster berbahaya. Aisyah di sini bilang kalau Rudius masih tetap ngotot sama keputusannya, dia tuh bakal bocorin rahasia Rudius yang sampai saat ini masih menyimpan celana dalam dari Roxy. Dan bahkan Rudius tuh menyembah celana dalam Roxy di kamar rahasia yang dibuat sama Rudius. Rudius di sini kesal karena Aisyah tuh mengancam dia pakai rahasianya. Rudius di sini bingung tentang apa yang harus dia lakuin. Dan gak lama datanglah Roxy. Roxy tuh ngerasa kalau dia mendengar namanya disebut. Makanya dia tuh saat ini masuk ke dalam kamarnya Aisyah. Rudius saat ini semakin gelagapan ketika datang Roxy. Roxy saat ini melihat-lihat kamar dari Aisyah dan dia melihat monster Treant. Di sini, Rudius sambil tangannya menutup mulut Aisyah. Rudius bilang kalau Roxy itu harus membantunya membujuk Aisyah untuk menyingkirkan monster Treant. Roxy di sini nggak ngerti kenapa harus disingkirkan. Roxy bilang kalau Treant itu adalah monster yang setia. Jadi, kalau dirawat dengan baik dan benar, maka monster Treant gak bahaya. Rudius di sini kaget mendengar hal itu. Ternyata monster Treant dalam pikirannya tuh sangat jauh berbeda dengan kenyataan. Roxy di sini ngasih tahu kalau sukunya sering manfaatin monster dari Treant. Tujuannya untuk nakutin burung-burung pemakan tanaman. Nah, karena ternyata Treant ini gak berbahaya, Rudius akhirnya minta maaf kepada Aisyah. Aisyah bilang gak masalah karena dia juga mengerti kalau Rudius tuh mengkhawatirkan dirinya. Aisyah juga di sini memeluk Roxy dan dia tuh ngucapin terima kasih kepada Roxy. 3 bulan saat ini telah berlalu. Rudius saat ini lagi berusaha menjadi ayah bermartabat. Rudius tuh bermain-main bersama anaknya. Di sini juga ada Suzanne yang disewa sebagai perawat sementara. Karena Suzanne dan Rudius adalah teman lama, tentunya mereka berdua juga mengobrol. Jadi Suzanne ini udah berhenti menjadi petualang. Suzanne di sini terkejut karena ternyata Rudius tuh saat ini udah banyak perubahan. Mereka berdua juga di sini tuh ngobrolin soal kehidupan keluarga mereka. Suzanne juga ceritain tentang partinya yang udah dibubarin sejak berpisah dengan Rudius. Rudius di sini tuh agak penasaran dengan keadaan dari Sarah. Suzanne ngasih tahu kalau Sarah masih menjadi petualang. Dan kalau Rudius mau ketemu sama Sarah, sebaiknya Rudius tuh cepat mencarinya. Karena nggak ada yang tahu kapan petualang bakal mati. Gak lama juga di sini datanglah Zenith. Rudius di sini ngasih lihat Lucie kepada Zenith dan terlihat kalau Lucie sangat senang ketika bermain sama Zenith. Zenith juga terlihat senang ketika bermain sama cucunya. Setelah itu Rudius menyerahkan urusan bayi kepada Suzanne. Rudius saat ini menuju ruang penelitiannya. Di sana terdapat batu-batu ajaib yang dia ambil dari monster Hydra. Rudius tuh melakukan eksperimen dengan batu tersebut.
Batu itu bisa menghilangkan sebuah sihir. Intinya Rudius ini ngelakuin banyak eksperimen dengan batu ajaib dari Hydra. Gak lama datanglah Aisyah. Dia tuh ngasih tahu kalau Zanoba udah menunggu Rudius di ruang tamu. Rudius pun akhirnya menemui Zanoba. Ternyata Zanoba ini datang bersama Ginger dan Julie. Julie di sini langsung nunjukin karya patung miliknya. Julie tuh berhasil membuat patung Ruiger. Rudius di sini memuji Julie dan dia tuh berharap kalau Julie tuh terus membuat patung. Di sini juga Rudius tuh mulai mikirin untuk menyebarkan buku tentang kepahlawanan dari Ruiger. Dengan gitu, rumor buruk tentang ras super bisa berkurang atau bahkan bisa menghilang. Rudius di sini juga ngasih lihat anaknya kepada Zanoba. Zanoba di sini tentunya terkejut. Alasannya karena ada adat yang memperbolehkan anak tuh ditunjukin ke orang lain ketika udah usianya 5 tahun. Tapi ternyata Rudius ini mau ngasih lihat anaknya sebelum usia 5 tahun. Di suatu tempat di universitas, terlihat seorang pemuda tuh memaksa seorang wanita untuk melakukan sesuatu. Tapi wanita itu menolaknya. Gak lama datanglah Luke dan Sylvie. Ternyata pemuda dan wanita itu adalah Rudius dan Roxy. Luke dan Sylvie datang karena dia tuh mendengar rumor bahwa Rudius tuh menyerang seorang wanita. Sylvie di sini nasehatin Rudius. Sylvie ngasih tahu walaupun Roxy istri kedua Rudius, bukan berarti Roxy tuh harus menuruti semua keinginannya Rudius. Ada kalanya Roxy tuh lagi nggak mood. Di sini tuh agak terjadi sedikit keributan. Tapi Rudius ngasih tahu kalau dia tuh mau melakukan threesome dengan Roxy dan Sylvie. Oke, jadi maksudnya Rudius tuh minta Roxy untuk mengajari dia mantra sihir tingkat Saint. Nah, Roxy ini ternyata nggak mau dan Rudius tuh memaksanya. Dan sampai akhirnya Rudius juga menyuruh Sylvie untuk ikut pelajaran dari Roxy. Jadi maksudnya threesome adalah latihan bareng. Intinya mereka bakal berlatih bersama. Saat ini Roxy, Sylvie, dan Rudius mereka tuh lagi naik seekor kuda. Di atas kuda mereka tuh ngobrolin soal kuda. Mereka tuh saat ini lagi naik kuda yang bernama Matsukaze, yang merupakan satu-satunya kuda keluarga dari Greyrat. Mereka pun akhirnya sampai di lokasi yang aman untuk latihan. Roxy pun di sini mau ngajarin Rudius dan Sylvie sihir air tingkat Saint, yaitu badai petir. Roxy saat ini mulai membaca mantra sihirnya. Gak lama dari langit muncullah petir yang sangat luar biasa, dan itu menghanguskan pohon yang udah ditargetin sama Roxy. Rudius di sini dia paham dan dia tuh mengucapkan mantra yang diajarin sama Roxy. Dan Rudius tuh berhasil ngeluarin petir yang sangat luar biasa. Petir itu menyambar tanah yang memang udah ditargetin sama Rudius. Saat ini mereka pun akhirnya pulang. Dalam perjalanan, terlihat kalau Sylvie ini kesal karena dia tuh gagal dalam uji coba pertamanya. Tapi dia tuh berhasil di uji coba yang kedua. Sylvie tuh kesal karena Rudius tuh bisa melakukannya ketika uji coba pertama. Sedangkan dia tuh gagal di uji coba pertama dan bisa melakukannya di uji coba yang kedua. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka juga melihat betapa indahnya matahari terbenam. Roxy di sini ngasih tahu kalau dia tuh masih ngerasa kayak mimpi. Roxy ngerasa hidupnya tuh saat ini jauh lebih bahagia. Dan Roxy juga nggak percaya kalau dia tuh udah menikah. Roxy tuh sangat senang hidup bahagia dengan Sylvie dan Rudius. Sylvie juga ngasih tahu kalau dia juga bahagia. Sylvie juga di sini ngasih tahu masa lalunya yang bertemu sama Rudius ketika masih kecil. Sylvie ceritain kalau Rudius tuh udah banyak ngajarin dia soal sihir dan lain-lain. Sylvie bilang berkat dia belajar sihir dengan Rudius, dia pun akhirnya menjadi penyihir untuk melayani Ariel. Sylvie tuh gak bisa bayangin kalau dia tuh gak bisa sihir. Sylvie yakin kalau dia gak bisa pakai sihir, dia tuh sekarang pasti udah jadi budak. Tapi untungnya Sylvie ini bisa sihir, jadi hidupnya bisa terjamin. Sylvie bilang hidupnya tuh berubah total karena Rudius. Sylvie juga berterima kasih karena berkat Roxy hidup Rudius berubah. Sylvie tahu kalau Roxy tuh udah banyak ngajarin Rudius. Makanya ketika kecil Rudius tuh banyak berubah. Selain itu, Rudius dan Roxy juga saling mencintai.
Makanya Sylvia tuh gak masalah kalau Roxy menjadi istri keduanya Rudeus. Rudeus di sini memeluk Roxy dan Sylvia. Singkatnya mereka semua pun akhirnya sampai di rumah. Rudeus dalam pikirannya, dia tuh masih terus mengevaluasi latihannya kali ini. Rudeus tuh mau terus belajar mantra tingkat Saint. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.